Nih Mas Edward, jadi saya melakukan pengamatan sederhana dan juga agak sedikit baca penelitian. Saya melihat bahwa salah satu faktor banyak sekali orang stuck, nggak bikin progres atau tidak melakukan hal yang mereka perlu untuk lakukan atau tidak melanjutkan perjalanan mencapai cita-cita adalah karena mereka pikir mereka seharusnya tidak merasakan stres, karena mereka pikir stres seharusnya tidak terjadi dalam perjalanan menuju ke sana. Sementara stres kan bagian alami dari growth ya, bagian alami dari progress. Nah, Mas Edward dengan running 85 gerai ini pasti kan setiap hari dealing with stress ya. Nah, mungkin bisa share advice atau tips atau bahkan wisdom nih buat para viewers kita tentang bagaimana cara mengizinkan diri untuk merasakan stres demi progres, merangkul bukannya kabur dari stres itu. Oke. Ujung-ujungnya sih apapun yang kita lakukan dalam hidup ya, mau bikin kopi kenangan mantan atau mau bikin apapun, itu semua mimpi itu pasti ada banyak growing pains ya. Itu suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Dan ujung-ujungnya selama ada hasil stres tersebut, gua rasa semuanya tuh jadi oke ya, karena stress is part of the journey gitu. Nggak usah dipusingin gitu, just chill, drink kopi kenangan, and chill, drink kopi kenangan, and just see your goal. Nah, kalau udah ada goalnya dan kita tercapai, itu semua doesn't matter our stress gitu. Jadi just persevere aja gitu. Mas Edward mungkin boleh cerita nih sedikit kegagalan terparah. Mungkin boleh sharing kegagalan terparah yang pernah dialami dan gimana overcoming. Oke. Waktu itu tuh mungkin kalau teman-teman yang di batubara tahu kan krisis tuh, harga indeks tuh dari gua mulai batubara tuh $112 jatuh sampai $45 gitu ya. Per tonnya. Jadi makanya itu tuh waktu itu ya udahlah, perusahaan gua akhirnya udah bangkrut gitu, sampai jual aset, jual kantor semuanya, sampai buat nutupin utang. Jadi itu salah satu kegagalan terparah dan itu jadi pembelajaran aja gitu. Kalau lu bisnis lebih baik jangan terlalu banyak utang, karena semua bisnis itu ada naik dan turunnya kita nggak tahu bisnis seberapa dalam. Setelah itu cobalah untuk berbisnis dengan sesuatu yang harganya kita bisa kontrol gitu. Karena kalau bisnis komoditi, nasib kita tuh tergantung sama eksternal faktor gitu. Misalnya kalau kopi kenangan kan gue misalnya mau charge 18.000, convenience store itu lebih murah daripada gue, 10.000 gitu. Bisa aja kalau gue murahin ke 10.000, perang harga bisa juga, cuman kita merasa nggak perlu gitu, kita just keep the price at 18.000 aja gitu. Tadi itu menarik tuh Mas, bahwa pembelajarannya Mas Edward ambil dari kegagalan tersebut adalah kalau mau bikin usaha, pastikan jangan terlalu banyak utang. Berarti kan memang dalam kita menjalankan bisnis kan kita pasti punya utang lah ya, utang perusahaan gitu. Nah, titik tengahnya apa sih Mas, acuannya? Oke, kayaknya gue udah kebanyakan utang nih buat perusahaan gue harus stop doing pengeluaran yang lebih banyak gitu. Apa tuh titik tengahnya kira-kira? Indikasinya Mas? Oke. Sebenarnya di zaman sekarang itu zaman yang sangat baik ya untuk menjadi entrepreneur, karena kenapa? Ada begitu banyak pendanaan yang datang ke Indonesia gitu ya. Dan bahkan gue kemarin baru baca statistiknya, kalau nggak salah dana yang dikucurkan ke Asia Tenggara itu dalam 6 bulan pertama tahun ini udah 50% lebih besar daripada total pendanaan yang datang ke Asia Tenggara tahun lalu gitu. Wow. Jadi sekarang ini ada banyak banget nih duit-duit bertebaran di Asia Tenggara. Jadi kalau untuk zaman now, dulu kan mungkin orang kira kalau misalnya gua harus berbisnis harus mungkin harus pinjem duit lah atau karena susah kan pendanaan ke bank juga, kalau nggak ada aset nggak akan dikasih utang. Betul. Gitu. Nah, kalau zaman sekarang sebenarnya asalkan kita punya ide yang bagus, kita tinggal ke investor, itu kita udah bisa membuat sebuah bisnis gitu. Jadi the time is now. Gue tiap kali memberikan talk tentang startup, gue juga selalu bilang now is the best time gitu. Lu zaman dulu 5 tahun yang lalu lah contohnya ya, gue ketemu ke salah satu founder juga, perusahaan dia juga udah dapat pendanaan yang besar. Dia bilang ke gue, wah 5 tahun yang lalu sih gue dapat 700.000 aja udah happy banget dan udah gede banget gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya dapat $700.000 itu sesuatu yang sangat normal gitu, karena ya lebih banyak banget duit yang bertebaran di Asia Tenggara terutama Indonesia gitu. You have done big innovations dan melahirkan
ide-ide luar biasa. Dan saya melihat Mas Edward sebagai out of the box thinker lah ya. Apa sih yang Mas Edward lakukan, maybe on regular basis, untuk menjaga pikiran tetap terbuka, sudut pandang tetap luas gitu? Kira-kira apa Mas? Makan yang enak dan olahraga kali. Sorry? Makan yang enak dan olahraga kali. Makanannya enak dan olahraga. Ya, karena kalau kita badan nggak sehat, kita pikiran pun juga nggak sehat gitu. Jadi makanya kayak gue coba makan sayur yang banyak, lalu olahraga 3-4 kali seminggu gitu. Itu keeps your mind really fresh ya menurut gue. Wow. Do you read books dong sometimes? I read books, tapi dulu gue lebih suka baca buku. Cuman kalau sekarang gue lebih suka baca berita sih ya. Jadi dan beritanya bukan cuman lampu merah atau detik aja, tapi gue baca mungkin dari Bloomberg sampai Nikkei atau sampai CNN. Karena dengan lu baca berita-berita di luar negeri, lu bisa dapat banyak ide untuk membawa sesuatu ke Indonesia gitu. Do you have favorite quotes? Favorite quotes, mantan itu ibarat ampas kopi, seduhan kedua tidak pernah sama lagi. mantan itu ibarat ampas kopi, seduhan kedua tidak akan pernah sama lagi. Wow. Hal lain yang juga keren banget tentang Kopi Kenangan adalah this is local product targeting local people, which is it is really about dari negeri untuk negeri. Iya kan? Apakah Mas Edward melihat sistem dari negeri untuk negeri ini akan menjadi sebuah efek jangka panjang dari Kopi Kenangan yang akan meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat kita sama produk dalam negeri, yang akhirnya nanti akan meningkatkan nasionalisme dan kebanggaan pada negeri kita? Mas Edward melihat itu nggak sebagai jangka panjang dari Kopi Kenangan? Oke, mungkin boleh koreksi dikit. Kita tuh bukan dari negeri untuk negeri, tapi kita dari Indonesia untuk dunia. Itu visinya kita. Jadi That is even stronger. Iya, tapi untuk konsep tersebut dari lokal untuk lokal itu sebenarnya harusnya lebih banyak orang melakukan hal seperti ini. Karena kenapa? Dulu tuh pertama kali gue mulai, perusahaan F&B yang udah IPO di Indonesia itu cuma ada 4, dan 4-4-nya itu brand asing gitu. Nah, kalau brand asing, mereka tuh sebenarnya secara cost ya, harusnya tuh mereka kalah dari kita. Karena kenapa? Mereka harus bayar franchise ke Amerika kan. Udah pasti dong, karena dia kan franchise dari ya prinsipalnya. Jadi secara otomatis tuh kita mempunyai cost advantage 7-10%. Karena biasa franchise fee itu 5-7%, lalu beli biji kopi dari luar negeri ke sini itu kan pasti costnya naik lagi, jadi otomatis pasti bisa 7-10%. Total cost advantage yang kita punya over brand-brand dari negara lain gitu. Jadi makanya penting sekali kesadaran ini bahwa brand lokal itu harusnya nggak boleh kalah sama dari yang luar negeri. Makanya pada saat Daking IPO gue happy banget gitu, karena itu kan brand F&B Indonesia pertama yang IPO. Karena Daking waktu kalau nggak salah punya 29 kalau gue nggak salah pada saat mereka IPO, dan mereka tuh punya aim sampai ke negara-negara lain juga. Jadi bagus sekali gitu. Itu bisa menjadikan sebuah contoh untuk teman-teman yang ingin melakukan F&B di Indonesia gitu. Kopi Kenangan akan mengarah ke IPO? Amerika IPO ya. Oke Mas Edward, thank you so much for doing this interview. I'm so excited for Kopi Kenangan to grow even more. Ya. Oke, saya cabut Mas. Siap. Oh iya Mas Edward, sebelumnya buat para viewers kita nih di rumah, kalau Mas Edward harus ngerangkum dalam 3 kata, Dalam 3 apa kata. aja kunci sukses? Apa aja kunci sukses? Apa ya? Don't stop trying. Do not stop trying. Don't stop trying. Jangan berhenti mencoba, geng. Oke Mas Edward, satu lagi, if I can just say this, saya mau bilang terima kasih karena apa yang Mas Edward lakukan itu adalah menjadikan kopi lokal masuk ke dalam hati masyarakat kita. Dan saya meyakini bahwa pada akhirnya kita hanya akan melindungi apa yang ada di dalam hati kita. So, saya yakin Kopi Kenangan akan menjadikan masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk lebih melindungi apa yang dimiliki oleh negeri ini. Oke teman-teman, saya yakin obrolan saya sama Mas Edward tadi meningkatkan semangat kalian, menginspirasi kalian, dan membuat kalian lebih berani untuk melakukan satu tindakan lagi menuju mimpi kalian. Terima kasih sudah menyaksikan Day Rider episode kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Super Adventure ID. Dan pastinya nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke.